Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bedah. Yang pertama, secara umum kita akan jumpai bahwasanya orang yang mereka senantiasa ketika di dalam dirinya itu ingin dipuji, ingin mendapatkan tepuk tangan manusia dan popularitas, itu justru menjadi orang yang paling terbebani di dalam hidupnya. Karena tidak ada yang dia pikirkan setiap menitnya, setiap jamnya, bagaimana dia bisa mendapatkan keridhaan dari manusia. Akhirnya, hidupnya hanya dari satu tepuk tangan menuju kepada tepuk tangan berikutnya. Walaupun dengan itu terkadang dia mengorbankan keluarganya, mengorbankan anaknya, hanya untuk mendapatkan tepuk tangan manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Dan lama-lama ini akan menggerogoti dan akan membuat jiwa itu menjadi keropos. Makanya kan ada penyakit yang disebut penyakit kejiwaan kalau nggak salah, yang sukanya dipuji terus. Narsistik. Dia pengen dipuji terus terhadap apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan tampaknya secara psikis itu dampaknya berat. Karena orang semacam ini tidak bisa menerima sebuah masukan, terkadang begitu sulit menerima kritikan, begitu sulit untuk menerima masukan. Karena apa? Karena yang dia inginkan pujian, bukan kritikan dan masukan. Ya. Dan banyak penyakit yang semacam ini menimbulkan berbagai macam gejala-gejala kejiwaan yang hari ini diakui oleh dunia psikologi dan psikis. Makanya akhirnya kita mendapati kenapa ini dilarang? Karena akan menjadikan manusia itu rentan, terpenjara hidupnya dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Padahal kita paham, kita tidak mungkin mendapatkan dalam kehidupan di dunia itu mendapatkan keridhaan dari seluruh manusia, itu tidak mungkin. Mari kita merenungkan perkataan Imam Syafi'i, ghayatun nasi la tudrak. Kamu kalau hidup hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia, itu sangat mustahil kamu peroleh dan kamu dapatkan. Mustahil kamu mendapatkan keridhaan dari manusia. Kita bisa jadi dipuji satu kaum, tapi belum tentu dipuji oleh kaum yang lainnya. Karena itulah sifat manusia. Makanya kalau ada orang menyangka bahwasanya dirinya bisa selamat dari pujian, berarti dia telah akalnya telah miring atau akalnya telah gila. Dan itu yang kita harus paham. Ya, bahwasanya kalaulah manusia di dalam kehidupan mereka yang dituju hanyalah pujian dan pujian, popularitas dan popularitas, lalu yang diinginkan adalah pandangan orang kepada dirinya, dan dia tidak berusaha menyembuhkan kendala dirinya, PR internal dirinya, bahwasanya manusia itu punya basic untuk dipuji manusia, ini yang akan menjadikan manusia tidak merdeka pada kemerdekaan hatinya, tidak merdeka pada jiwanya, karena dia hanya sebatas yang dipuji manusia sepanjang lidahnya dan tidak lebih daripada itu. Makanya kita lihat berbagai macam hal sudah menjadi buah pahit dari gejala yang semacam ini. Kita melihat di beberapa negara ada orang-orang yang mereka bisa mati bunuh diri gara-gara hujatan. Ya, padahal kalaulah, bukan kita menyalahkannya, tapi kalaulah kemudian kita memiliki kebesaran jiwa, bahwasanya memang hidup kita tidak akan pernah lepas dari orang yang suka dan orang yang membuli kita, mungkin bisa diharapkan bahwasanya tingkat bunuh diri karena hujatan itu bisa terkurangi dan terminimalisir. Karena memang jelas berarti di balik setiap pujian-pujian yang diberikan manusia, ada keroposnya hati dan jiwa manusia. Disadari ataukah tidak manusia itu sendiri. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti kenapa Allah itu selalu menyuruh kita untuk ikhlas. Kenapa sholat harus ikhlas. Kenapa ibadah harus ikhlas. Kenapa melakukan ketaatan itu harus ikhlas. Kenapa Allah selalu menyuruh itu kepada kita setiap waktunya. Bahkan salah satu di antara inti hadis yang disampaikan Nabi itu ikhlas. Barulah nanti akan terjawab bahwasanya itu terjadi karena keburukan yang menanti kalau kehidupan kita hanya untuk menanti pujian manusia. Makanya betul ya, kata Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu mengatakan, salah satu ulama dari madhabnya Imam Ahmad bin Hambal berkata, sesungguhnya hadisnya Nabi ada 1 juta lebih hadis. Kalau mengingat dan mengacu kepada hadis yang dihafal oleh Imam Ahmad. Di antara 1 juta hadis itu, yang paling inti dari hadisnya Nabi itu 3. 1, yaitu adalah innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Yang kedua, hadis dari Aisyah, bahwasanya amal itu tergantung ilmunya.
Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang mendatangkan perkara tambahan yang tidak datang dari agama kami, maka dia tertolak. Yang ketiga, hadis dari Nu'man bin Bashir, yaitu masalah harta yang harus bersih dari haram dan syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tidak jelas itu di antara yang halal dan haram. Jadi kalau hadis dikumpulkan, maka intinya pada tiga ini. Jaga niatmu, jaga referensi dan ilmu di dalam kamu beribadah, dan dalilnya, jaga makananmu dari unsur yang haram dan syubhat. Dan sepertiga dari kekuatan hadis Nabi terletak pada niat. Kenapa kok masalah niat? Terus bahkan tidak sedikit para orang ahlul ilmi, orang solih selalu mengingatkan niat. Karena itulah yang akan mengistirahatkan hati kita. Karena mengikuti perkataan manusia itu akan menjadikan kita lelah dan letih. Dan hati kita butuh istirahat. Istirahatnya itu ketika kita sudah menghadapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, apapun yang kita lakukan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Tepuk tangan manusia itu membunuh kita tanpa kita sadari kalau itu sudah menjadi tujuan hidup. Ya, makanya kan ada sebuah kata-kata kan, tepuk tangan itu bisa membunuhmu ketika kamu tidak berhati-hati. Dan itu kemudian memang sudah diantisipasi oleh syariat. Ya. Makanya ini merupakan penyakit yang betul-betul akhirnya kita paham. Ini harus disembuhkan nih. Kalau kemudian akhirnya kita di dalam berkiprah, berkarya hanya untuk mengejar pujian manusia, mungkin kita juga tidak akan pernah memberikan kualitas. Karena apa? Yang penting sudah dapat pujian manusia sepanjang lidahnya sudah cukup bagi kita. Dan itulah yang mengkhawatirkan. Kenapa? Popularitas dan pujian manusia itu merupakan tabiat buruk yang sudah Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 188 yang tadi kita baca, bahwasanya yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji terhadap perkara yang tidak mereka lakukan. Ini diceritakan oleh Allah supaya kita masing-masing menelisik diri kita. Apakah kita sudah berinteraksi pada hati kita untuk menyembuhkan sebuah penyakit? Betapa senangnya kita untuk dipuji dan betapa senangnya kalau kita dilihat sama orang. Padahal pada saat itu kita terpenjara. Yang kedua, kenapa kemudian pujian ini berbahaya? Karena akan menggerogoti dan akan mengurangi kekuatan pada diri kita. Karena akhirnya kita tidak akan siap mendapatkan kritikan. Kalau yang kita tuju adalah pujian manusia. Ya, makanya manusia berusaha bagaimana terus mendapatkan pujian. Orang kalau sudah terus pengen mendapatkan pujian itu akan menghalalkan segala macam cara dalam hidupnya. Kalau dia pengen dipuji kecantikannya, maka dia akan berusaha. Suntik ini, suntik itu, operasi plastik ini, operasi plastik itu. Bahkan tidak malu untuk menyampaikan operasi plastik. Padahal pada saat itu dia sudah merubah ciptaan Allah. Dan sederet hal yang lainnya akan dia lakukan dan dia kerjakan supaya mengejar apa yang diinginkan ketika disebut tampan, disebut glowing, disebut cantik, dengan segala yang telah dia peroleh. Dan dia memberikan apa saja untuk bisa mendapatkan pujian itu. Tapi di balik buruknya kata popularitas dan tepuk tangan manusia yang merupakan bahasa lain dari kata riya. Kalau orang sudah riya, lalu mendapatkan pujian dari apa yang dia lakukan dan dia kerjakan, maka disitulah akhirnya keropos hatinya. Bisa jadi tersenyum di depan manusia tetapi dia menangis di tengah kesendirian. Bisa jadi dia tertawa terbahak-bahak tetapi dia menangis di bawah kucuran air di kamar mandinya. Dia kemudian meratapi kehidupannya yang babak belur. Dan itu yang kemudian menjadikan kita memahami dari sudut pandang umum. Orang yang beriman itu betul-betul dia harus berinteraksi pada hatinya. Dia berusaha untuk mengobati pada hatinya bahwasanya harus betul-betul kehidupan itu terbebaskan dari penilaian manusia. Dan dia tidak ingin mencari pujian manusia yang sejatinya pujian manusia itu ya sepanjang lidah itu. Dan kita paham ya, seberat apapun kita dipuji sama manusia, lalu kita mengorbankan apapun yang kita lakukan hanya untuk mengejar pujian manusia, maka sesungguhnya pujian manusia itu sifatnya satu, tidak absolut, tidak mutlak. Karena bisa jadi sebenarnya kita sebenarnya itu nggak patut dipuji. Bisa jadi kita tidak melakukan apa-apa, tetapi orang menyangka kita melakukan itu dan kita menikmati pujian terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan.